Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat sehat, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, sekarang saya mau tanya nih sama sobat sehat. Apakah kalian ada yang menderita sinusitis atau alergi dengan udara dingin? Kemudian juga ada alergi tertentu. Nah, kalau misalkan ini terjadi pada sobat sehat, nah, saatnya itu ada beberapa tips yang bisa kalian aplikasikan. Yang pertama, itu pastinya menjaga pola makan. Karena sinusitis itu bisa diakibatkan karena usus yang bermasalah atau terjadinya leaky gut. Nah, jadi leaky gut ini adalah dinding usus yang bocor. Nah, bocornya itu sangat kecil-kecil sekali, diakibatkan itu karena pola makan yang salah atau pola makan seperti makanan junk food, kemudian makan makanan yang dari tepung-tepungan gitu, tepung putih atau tepung terigu seperti roti-rotian, cake, pasta, mie instan dan lain-lain. Dan itu prosesnya memang jangka panjang. Nah, dari leaky gut ini, dinding usus itu terjadi kebocoran dengan ukuran yang sangat kecil sekali atau mikroskopik ya, nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, ketika terjadi kebocoran, maka mudah sekali bakteri, kuman, kemudian virus gitu ya, patogen-patogen penyebab penyakit itu masuk ke dalam usus kita. Nah, ketika masuk ke dalam usus, itu bakal menyebabkan reaksi alergi. Reaksi alergi pada tubuh itu bisa lewat kayak alergi yang terjadi pada kita gitu, kemudian sinusitis, kemudian psoriasis dan gejala autoimun lainnya. Nah, jadi itu penting banget untuk menjaga makanan supaya sinusitisnya itu berkurang. Nah, kemudian peradangan pada sinus ini itu juga bisa dengan cuci hidung. Nah, cuci hidung menggunakan cairan yang steril atau cairan RL, ringer laktat. Nah, yang itu biasanya untuk cairan infus. Nah, itu dengan metode yang bisa teman-teman lihat di YouTube atau di lainnya gitu ya, tentang cuci hidung. Nah, cuci hidung ini itu bermanfaat supaya ketika digunakan dengan cara yang tepat ya, jadi bisa dilihat dulu caranya gimana. Jadi untuk mengalirkan, melancarkan, jadi untuk dari sinus ke sini kemudian ke sinus lagi, jadi nanti cairan atau lendirnya itu lebih mudah keluar. Itu bisa dilakukan juga bekam. Nah, jadi bekam itu bisa dibekam di area sini gitu ya, tentunya ketika nggak nyeri banget gitu ya, ketika rasa nyerinya itu udah agak hilang, dan itu pun jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu lama juga di area sini gitu. Nah, kalau misalkan rasa atau peradangan pada sinusnya itu masih juga belum hilang, nah coba untuk konsumsi gurah max. Gurah max ini adalah gurah maksimal. Kalau misalkan sobat sehat pernah coba gurah konvensional seperti memasukkan cairan ke dalam hidung, cairan itu cairan herbal biasanya ya, itu benar-benar tidak disarankan atau berbahaya. Karena apa? Karena gurah itu bisa mengiritasi mukus gitu, lapisan pada hidung kita yang sangat sensitif dan diperlukan banget untuk menyaring segala jenis kotoran gitu yang masuk ke dalam pernafasan kita. Dan hidung ini adalah organ yang paling luar gitu dan yang paling penting. Jadi penting banget untuk kita menjaga agar enggak memasukkan cairan-cairan yang belum tentu steril gitu, belum tentu higienis. Dan juga memang hidung ini hanya untuk memasukkan udara dan juga untuk dicucinya itu dalam bentuk istinsyak gitu ya. Jadi penting banget tipsnya tadi yang kelupaan itu adalah coba lakukan istinsyak berwudu ketika berwudu. Jadi memasukkan cairan ke dalam kemudian mengeluarkannya lagi. Itu juga bagus banget untuk yang punya masalah sinusitis. Nah, lanjut tadi memasukkan cairan, jadi jangan asal memasukkan cairan herbal ke dalam hidung gitu, karena bukan tempatnya tentunya. Dan bisa juga, dan karena apa bahayanya? Karena bisa mengalir sampai
ke kepala gitu kan, atau bahkan sampai ke paru-paru, yang itu bahaya banget karena paru-paru kita hanya menerima oksigen tentunya ya. Dengan Gurah Max ini itu bisa melancarkan mengeluarkan lendir-lendir yang tertahan di rongga sinus. Jadi dia bakal menggurah secara alami. Jadi nanti bakal ada keluar cairan dari hidung, ataupun terus-terusan terasa pengen ngeluarin cairan dari mulut gitu ya, karena tenggorokannya gitu yang mengeluarkan lendir. Nah, dan itu adalah efek yang biasa terjadi, jadi nggak usah khawatir karena itulah efek dari gurahnya itu sendiri. Juga ini untuk menyembuhkan peradangannya itu sendiri, jadi bukan cuma hanya menghentikan gejala tapi juga menyembuhkan insya Allah. Nah, kemudian juga ini bagus untuk menjernihkan suara. Pastinya kalau suara kita itu ada lendir yang tertahan gitu ya, suara bakal kurang jernih. Jadi dengan Gurah Max ini juga bisa menjernihkan suara. Nah, jadi selain untuk sinusitis gitu, menjernihkan suara, bisa juga untuk yang masalah pada paru-paru seperti rasa sesak gitu ya, kemudian juga batuk dan juga radang saluran atas, bukan cuman sinus gitu. Nah, oke teman-teman, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.